Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini adalah berjudul pendapat para pemimpin dan tokoh-tokoh agama Islam tentang jihad. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketengahkan beberapa pendapat tokoh para pemimpin atau ulama. Yang pertama kali atau ini adalah kelanjutan dari video-video yang telah lalu. Yang ketujuh adalah pendapat dari Maulwi Habibur Rahman dari Ludhiana. Dalam tanda kutip, tugas keagamaan adalah untuk membuat partai-partai politik. Untuk membuat partai-partai politik. Di India, jihad tidak dapat dijalankan dengan tentara dan senjata. Jihad di sini adalah berkata benar tanpa takut dan bersedia bekerja keras di dalam masalah tersebut. Saya yakin bahwa bantuan sukarelawan untuk mengorganisasikan partai politik adalah jihad yang sebenarnya di India. Terdapat di dalam Paigamsul 11 April 1934. Yang ke-8 adalah pendapat dari Maulana Abul Kalam Azad. Dia adalah seorang sarjana muslim terkenal di India dan seorang pemimpin Kongres Nasional India sebelum merdeka. Dia kemudian menjadi Menteri Pendidikan Federal di India. Dia menulis ada kesalahan konsep yang serius tentang masalah jihad. Banyak orang berpikir bahwa jihad berarti berperang. Orang-orang yang mengkritik Islam juga berpendapat serupa yang dengan demikian itu. Dia mempunyai lingkup yang sempit dalam mengartikan perintah suci ini. Jihad berarti berjuang dalam terminologi Quran suci dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan yang dilakukan demi kebenaran ini ditunjukkan dengan kata jihad. Jihad dapat dengan harta, dengan waktu, dengan kerja keras, dengan pikiran, bahkan dengan mengorbankan jiwa dalam berperang melawan musuh. Terdapat dalam Mas'alah Khilafat halaman 47. Yang ke-9 adalah
pendapat dari Raja Faisal terakhir dari Saudi Arabia. Raja Faisal adalah orang yang terkenal di dunia internasional. Dia mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku yang terhormat, kalian semua diundang untuk berjuang di jalan Allah. Jihad adalah hanya berarti mengangkat senjata." Saya ulangi lagi, jihad tidaklah hanya berarti mengangkat senjata atau pedang. Jihad adalah mengundang manusia kepada kitabullah, Al-Quran suci, dan sunnah Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengundang mereka untuk berpegang erat pada kedua hal tersebut. Meskipun menghadapi kesulitan dan berbagai cobaan lainnya. Ummul Al-Qura, Mekah, 24 April 1965. Kemudian yang ke-10, pendapat dari Maulwi Yahid Al-Husaini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang ini adalah zaman berjihad dengan pena. Karena pena dapat mengakibatkan kesulitan bagi orang lain. Seseorang yang melakukan jihad dengan pena adalah seorang mujahid terbesar masa ini. Majalah bulanan Qudumul Din, Lahore, 1 Oktober 1965. Kemudian pendapat dari ulama yang bernama Allama Abdul Haq Haqqani. Saya ulangi lagi, Allama Abdul Haq, Allama Abdul Haq Haqqani. Di dalam menafsirkan Quran suci dia menulis, pada zaman ini berdebat dan berargumentasi juga disebut sebagai jihad. Tafsir Haqqani volume Romawi 4 halaman 112. Kemudian yang ke-12 adalah pendapat Al-Syaikh Muhammad Amin sebagai berikut. Umum diketahui bahwa mujahid haruslah melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Terdapat dalam Ra'al Mukhtar volume Romawi 3 halaman 236. Kemudian yang ke-13 pendapat dari Allama Al-Qostalani. Beliau berpendapat tentang yang tercatat bahwa beliau menganggap bahwa jihad melawan nafsu dan kejahatan adalah jihad akbar, jihad yang terbesar. Terdapat dalam Irsyad Asyarifisah Al-Bukhari volume Romawi 5 halaman 37.
Yang ke-14 adalah pendapat dari Maulwi Haidar Zaman Siddiqi. Beliau mengatakan hadis juga menyebutkan bahwa berkata benar kepada seseorang tirani disebut jihad akbar. Jadi menyebarluaskan pengetahuan keagamaan, mendirikan sekolah-sekolah keagamaan, dan setiap aktivitas yang dilakukan untuk mendukung keimanan juga termasuk jihad. Terdapat dalam Islam Kanazariyah Jihad, halamannya 128. Kemudian yang ke-15 adalah pendapat Gulam Ahmad Perpes. Dalam komentarnya tentang jihad, pemikir agama dari Lahore ini menulis, jihad berarti kerja keras dan perjuangan. Quran suci membuat arti jihad menjadi jelas dengan memakai kata qu'ud, artinya duduk, yang berarti sebaliknya, mereka yang duduk membelakangi di antara orang-orang Muslim. Jihad orang yang beriman termasuk perbuatan kecil-kecil yang kemudian meningkat pada pengorbanan yang tertinggi. Tahap terakhir perjuangan ini adalah ketika manusia mengorbankan hidupnya yang berharga untuk berperang melawan kezaliman. Terdapat dalam Ma'arif Quran halamannya 481. Selanjutnya tahapan jihad tersebut ditambahkannya seperti berikut ini. Kita juga termasuk jihad. Seorang juga dapat berkata kita merupakan jihad tahap terakhir. Jelas di sini bahwa jihad tidaklah selalu berarti qital. Seluruh kehidupan seseorang yang benar-benar beriman adalah jihad. Ma'arif Al-Quran volume Romawi 4 halamannya 488. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita cukupkan sekian terlebih dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.